Pada suatu Senin yang cerah, mahasiswa kedokteran gigi Universitas Sriwijaya baru saja menyelesaikan ujian blok pada mata perkuliahan Biologi Mulut 3. Halo guys, boleh gabung nggak? Boleh aja sini. kok. By the way, kalian lagi pada ngapain kok? Pada serius banget sih? Ini loh lagi ngebahas soal ujian biologi mulut 3. Nah tadi itu ada beberapa soal sih yang aku nggak keisi. Nah, kamu emangnya ragunya di nomor berapa, Moy? Ini loh di nomor 17 yang ada gambar inflamasi kayak ada darah-darahnya gitu. Si Mona tadi jawabnya itu abses periapikal. Tapi kalau menurut aku itu antara granuloma periapikal kalau nggak kista periapikal. Lah, kamu jawabnya abses periapikal itu atas dasar apa, Moy? Ya karena itu kan inflamasi di bagian ujung akar. Jadi aku pikir itu abses periapikal. Tapi aku kurang tahu sih inflamasinya itu biasa atau kronis. Kalau aku sih ya, kayaknya aku sependapat deh sama Caca. Soalnya hasil belajar aku semalam itu tuh dari fotonya itu kayaknya inflamasi kronis, bukan lagi inflamasi yang biasa gitu. Tapi aku bingung deh, aku masih ragu sih itu inflamasi kronis atau inflamasi biasa. Bentar deh, daripada kita menerka-nerka, mending kita lihat nih ada penjelasan di salah satu channel YouTube tentang patogenesis granuloma periapikal. Kemarin aku ada dikasih sih sama anak kelas sebelah. Lah, Dia kok nggak kasih tahu ya? kok kamu nggak kasih tahu kami sih? Mau lihat dong. Ini nggak apa-apa kita play aja ya sekarang. Iya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai patogenesis penyakit granuloma periapikal. Saya Mona Rizky Anggraini dengan NIM 04031182020508. Saya Nisya Putri Cahyani dengan NIM 0403 1182 025 015. Saya Dinda Tri Rahmawati dengan NIM 0403128202504. Apa aja yang dibahas pada granuloma periapikal? Yang pertama, pengertian umum dari kondisi patologis. Kedua, etiologi. Ketiga, patogenesis kondisi patologis. Pengertian umum dari granuloma periapikal. Granuloma adalah kumpulan sel inflamasi fokal di lokasi infeksi jaringan. Dikelilingi oleh dinding jaringan fibrosa, sel-sel hadir dalam granuloma termasuk limfosit, makrofag, dan giant cell. Granuloma periapikal adalah massa dari jaringan granulasi lokal di sekitar apeks akar gigi nerv vital yang berkembang sebagai respon terhadap infeksi atau peradangan berlanjut. Pasien penderita penyakit granuloma periapikal seperti gigi yang sakit menghasilkan kepekaan terhadap perkusi yang terjadi karena edema, hiperemia, dan peradangan ligamen periodontal apikal. Selanjutnya, mungkin ada rasa sakit ringan dan ketidaknyamanan pada gigi saat mengunyah makanan padat. Kemudian, pasien mungkin memiliki riwayat nyeri pada gigi sebelumnya atau sebelum pulpitis muncul, yang kemudian mereda. Gigi yang terlibat selalu non-vital dan tidak berespon terhadap penguji pulp, thermal, atau elektrik. Kemudian gigi mungkin sedikit memanjang dari soketnya dan melunak terhadap tekanan mengunyah. Dalam banyak kasus, granuloma periapikal bersifat asimptomatik sepanjang perjalanannya. Dan terakhir, mungkin ada rasa sakit dan sensitivitas yang parah pada gigi selama penyakit eksaserbasi akut. Etiologi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya granuloma periapikal. Granuloma periapikal adalah respons yang diperantarai sel terhadap produk bakteri pulpa.
Toksin yang dihasilkan oleh bakteri dapat menyebabkan iritasi ringan pada jaringan periapikal. Selain itu, granuloma periapikal dapat disebabkan oleh yang pertama, perluasan dari inflamasi atau peradangan pulpa atau infeksi di luar apeks akar. Yang kedua, trauma oklusal. Yang ketiga, gerakan gigi ortodontik dengan gaya atau kekuatan berlebihan yang tidak terkontrol. Yang keempat, trauma akut akibat pukulan pada gigi. Yang kelima, perforasi pada apeks akar selama terapi endodontik. Yang keenam, penyebaran infeksi periodontal ke apeks akar. Dan yang terakhir, iritasi kimia. Yang ketiga, patogenesis granuloma periapikal. Sebagian besar granuloma periapikal berkembang karena penyebaran infeksi pulpa di luar apeks akar. Saluran akar gigi non-vital adalah lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri karena melindungi organisme dari pertahanan tubuh normal serta memberikan nutrisi yang baik. Nah, keseimbangan antara patogenisitas bakteri di dalam saluran dan kapasitas pertahanan jaringan periapikal terbentuk. Oleh karena itu, ada reaksi pertahanan protektif oleh host tetapi akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan karena antigen sulit difagosit sehingga antigen menjadi persisten. Nah, karena antigen ini sudah persisten, maka inflamasi akan terus berlanjut di periapikal. Adapun inflamasi kronis ini dapat ditandai dengan adanya kehadiran dari makrofag, sel limfosit, dan sel neutrofil. Nah, inflamasi di periapikal ini akan menyebabkan kerusakan pada ligamen periodontal apikal, tulang alveolar, dan sementum yang berdekatan. Nah, selanjutnya jaringan-jaringan ini akan digantikan oleh suatu massa jaringan granulasi. Jaringan granulasi atau granuloma ini akan bertambah besar karena adanya resorpsi secara bertahap dari tulang sekitarnya oleh suatu mediator kimia seperti faktor pengaktif osteoklas dan kolagenase yang dihasilkan oleh sel-sel inflamasi kronis. Adapun sel-sel inflamasi kronis ini yaitu seperti sel limfosit, makrofag, dan sel plasma yang sering hadir di dalam suatu lesi. Adapun osteoklas yang menyerap tulang akan memberikan ruang bagi si granuloma ini. Nah, begitulah proses terbentuknya lesi yang muncul sebagai suatu massa jaringan granulasi. Adapun lesi ini mengandung sel-sel fibroblast yang berproliferasi, sel endotel, dan kapiler darah yang belum matang. Nah, begitulah proses patogenesis dari granuloma periapikal. Selain itu juga ada sisa-sisa sel epithemalazes yang merupakan komponen utama dari ligamen periodontal yang akan mengalami proliferasi sebagai suatu respon terhadap peradangan kronis, di mana sel-sel yang berproliferasi tersebut akan mengalami kistik dan menyebabkan kista radikuler. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, gitu. Gimana, mudah dimengerti nggak sih video ini menurut kalian? Iya, jelas banget. Kayak ini benar-benar singkat tapi mudah dimengerti gitu loh. Bagus banget ya pokoknya. Ya, kayaknya bagus deh kalau kita cek videonya. Oh ya, tapi jawaban aku tadi salah. Dong kan harusnya granuloma periapikal. Enggak jadi bisa dapet 100. Nggak apa-apa, Mon. Nggak ada manusia yang sempurna. Iya juga ya. Kayaknya aku harus ke dalam materi dokternya tadi ya biar nggak salah lagi.